Kemarin baru aja ada berita CEO Danantara, siapa itu namanya? Syahrir Junior. Ya, Syahrir Junior bilang bahwa Danantara menggelontorkan dana 130 triliun untuk program 3 juta rumahnya Pak Prabowo. Wah, gue seneng banget begitu baca. Wah, baca judulnya senang. Begitu baca judulnya seneng banget. Akhirnya, cuma agak bingung juga kenapa Danantara ya, tapi gue baca lah. Sampai habis. Sampai habis. Biasanya judulnya selesai ya. Ternyata ya, sampai habis, ternyata gue jadi panas malah. 5 bank dikumpulin, dia bilang, lo salurin kredit buat rakyat untuk beli rumah. Lo bisa berapa, dijumlahin 130 triliun. Jadi dia nggak keluar uang sama sekali. Ya. Kalau itu nggak perlu Danantara. Pada dasarnya nggak ngapa-ngapain Ya, itu kan. pada dasarnya nggak ngapa-ngapain. Itu nggak perlu Danantara, biar aja si bank itu menyalurkan kreditnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho F. Yudho, Didi Supriyanto, Haris Jauhari. Bapak sudah di Jakarta lagi? Gimana kabar dengan Danantara? Danantara Ji. Jadi Danantara ini kami agak sulit untuk mengatakan bahwa ada kecenderungan sepertinya ini main-main aja isinya nih. Bagaimana Nok? Ya, kemarin baru aja ada berita CEO Danantara, siapa itu namanya? Syahrir Junior. Ya, Syahrir Junior bilang bahwa Danantara menggelontorkan dana 130 triliun untuk program 3 juta rumahnya Pak Prabowo. Wah, gue seneng banget begitu baca. Wah, Baca judulnya senang. Begitu baca judulnya seneng banget. Akhirnya, cuma agak bingung juga kenapa Danantara ya, tapi gue baca lah. sampai habis. Sampai habis. Biasanya judulnya selesai ya. Ternyata ya, sampai habis, ternyata gue jadi panas malah. Kenapa Ji? Jadi panas, jadi marah, gue jadi sebel. Pertama dia bilang menggelontorkan dana 130 triliun untuk perumahan. Tahun ini atau tahun depan? Tahun ini. Begitu gue baca, bayangan gue menggelontorkan uang itu adalah dia memakai uang yang sudah Yang dari dikumpulin, dia. ya. Hasil dari mengumpulkan dividen-dividen dari mana. Ternyata enggak. Dari 130 triliun itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari ngumpulin himbara, ngumpulin bank-bank BUMN, Mandiri, BRI, Bank Syariah sama BTN. BTN ya. 5 bank dikumpulin, dia bilang, lo salurin kredit buat rakyat untuk beli rumah. Lo bisa berapa, dijumlahin 130 triliun. Jadi dia nggak keluar uang sama sekali. Ya. Kalau itu nggak perlu Danantara. Pada dasarnya nggak ngapa-ngapain Ya, itu pada kan. dasarnya nggak ngapa-ngapain. Itu nggak perlu Danantara, biar aja si bank itu menyalurkan kreditnya. Satu. Yang kedua, disalurkannya, kalau ini menurut Danantara, omongannya ini dari Menteri Perumahan. Bahwa CEO ini menyebutnya itu nanti lewat KUR. Gue lebih marah lagi. Ini dua pejabat ini, Danantara maupun tahu KUR nggak sih gitu? Namanya juga kredit usaha rakyat. Untuk apa? Untuk usaha. Untuk beli rumah. Itu jaga sembung bawa golok. Jadi akan disalurkan lewat KUR. Yang lo omongin menteri lo. Ya, betapa menteri itu nggak nguasain masalah. Emang nggak ngerti gitu. Itu yang kedua itu. Terus yang ketiga gue baca kan. Jadi akhirnya gue baca Danantara tuh tugasnya apa sih? Ternyata Danantara tuh kan emang tugasnya kan mengelola dana dan dividen, ya. penyertaan modal segala macam, investasi lah. Iya. Kalau ini kan bukan investasi. Ya, itu instruksi aja. Wah, instruksi ini mah. Itu kan kayak Dia jangan-jangan nggak bisa bedain investasi sama instruksi. itu ada kewajiban yang bank-bank ada kewajiban 20% untuk kredit perumahan. kecil. Ya, kalau digedein mau minta gitu, tinggalkan BUMN. Ya. Menteri BUMN memerintahkan atau Menteri Keuangan lah Ya. memerintahkan tambahin persentasenya buat perumahan Ya, rakyat. betul, ya. Nggak usah dari Danantara. Ya. Dan menurut tugasnya dia, Danantara tuh investasi yang harus dia urus itu dia harus memprioritaskan 8 sektor. IT lah, tidak ada satupun tentang perumahan. Ya. Jadi kenapa dia harus ngurusin yang bukan prioritasnya dia gitu loh? Atau mungkin ya ini memang bukan prioritas dia, cuman karena memang
Menteri BUMN-nya lagi disfungsi, lagi nggak berfungsi karena macam-macam lah gitu, maka dia masuk gitu. Kayaknya kan direksi BUMN sekarang udah nggak takut sama Erick Thohir. Erick Thohir, Iya. karena tahu. Dulu takut. Dulu takut, sekarang mulai melemah lah kekuasaannya itu. Terbukti teman kita. Iya, iya. Pandai-pandai kan, gitu. Iya, kita paham lah. Nah, demikian beberapa sekper BUMN bank itu juga ketika mau ngucapin selamat ulang tahun saja itu ditegur dan nggak berani. Artinya sudah demikian parahnya kekuasaan si Erick Thohir sehingga akhirnya Danantara yang ngasih perintah gitu. Ya mungkin, tapi kalaupun itu kan kasihan Menteri Perumahan loh. Iya. Ada Menteri Perumahan loh. Iya, dilewatin. Nah ini juga akhirnya gue baca nih. Menteri Perumahannya gimana kok bisa Danantara yang ngurusin? Di situ ada gue baca juga di hari-hari yang sama minggu ini. Wakil Menteri, teman kita itu, Fahri ya. Iya, iya. Dia bilang anggaran tahun ini nggak ada karena ini anggarannya kan anggaran sisa anggaran Jokowi. Jadi baru akan mulai untuk anggaran tahun depan buat perumahan 3 juta ini. Untuk dapat 3 juta rumah itu maka dia kementerian memerlukan 300 triliun per tahun. Per tahun. Per tahun. Nah, gue membayangkan yang tadi 130 triliun Per tahun? nggak ada tulisannya per tahun. Ya. Tapi untuk 3 juta rumah, kalau lu bagi, maka setiap orang 3,5 juta itu akan dapat kredit sekitar 41 sampai 42 juta. Kagak bisa aja bikin rumah dengan 40 juta, bikin beli tanah aja nggak cukup. Cukup. Ya kan? Ya nggak tahu, mungkin kalau di luar Jakarta, di luar Nggak kota, cukup juga. nggak cukup juga. Kan pedesaan, kan dia 3 juta tuh, Ya. ya kan 1 juta di pesisir, 1 juta pedesaan, 1 tapi juta perkotaan. tetap kan yang namanya semen kan mulu di kampung, di kota kan harganya sama. Malah lebih mahal kalau jauh, Ji. Iya. Jadi tanahnya doang yang berbeda. Sementara yang Fahri minta 300 triliun per tahun. Sekarang tinggal 4 misalnya 4 tahun ya. 4 tahun kan berarti 1.200 triliun. Buat 3,5 juta rumah. Kalau gua rata-rata itu satu rumahnya itu 500 juta. Juga nggak masuk akal. Nggak masuk akalnya ketinggian sih. Gila, mau bikin rumah pejabat atau rumah rakyat gitu kan. Yang satu cuma 40, yang satu 500 juta. Ini gimana sih gitu loh maksud gua. Terus dia detail. Tapi 300 juta itu tidak semuanya buat bangun rumah. 300 triliun. Dari 300 triliun itu sekitar 60-an akan dipakai untuk renovasi. 60% maksudnya? 60 triliun 60 akan dipakai untuk renovasi. Yang mau direnovasi? Yang mau direnovasi rumah rakyat yang udah buruk jelek-jelek direnovasi per rumahnya nanti dapat sekitar 20 juta. Itu nanti dimasukkan sebagai program. Itu program dia. Ngambil duitnya APBN. Jadi uang APBN. Nah, dari situ baru gua ditambah detail sama dia dibikin detail. Jadi yang dari APBN cuma 60 miliar ini dan dipakainya buat renovasi. Nah, terus yang bangun rumah kita minta bank nyuruh lagi. Jadi minta bank untuk kasih kredit ke rakyat sebesar 240 triliun setiap tahun. Nah, berarti 240 triliun dikurangi 130 triliun tadi kan? Tambahan nggak tahu, itu kan dari Danantara. Ini bank ini juga nggak tahu ke bank mana yang diminta. Kalau bank itu diminta, ternyata bank BUMN juga kan lo mati jadi BUMN. Iya. Ini 2 orang yang berbeda aja. Nah, 2 orang yang berbeda. Jangan lupa loh, bank kita tuh yang 55 tuh nggak ada yang emang mereka pikir BUMN, Bank Mandiri itu punya pemerintah. Mereka pikir Bank BRI punya pemerintah, kan bukan lagi. Bukan lagi karena sebagian BRI cuma tinggal 63% yang punya pemerintah. Yang lainnya punya swasta dan asing. Ya. Mandiri BRI, Mandiri BNI itu sama semua 60-an persen yang masih punya pemerintah. Sisanya udah punya asing, punya investor. Lo kalau jadi investornya, ya kan udah go public semua kan? udah go public, nggak mau lah. Mau dipakai dananya Mandiri mau dipakai sekian triliun buat rumah rakyat di Papua. Nanti lu dapat jaminan tanah di Papua. Menterinya bilang gitu, soalnya si ketua Danantara bilang kan
nanti BUMN punya jaminan-jaminan. Iya, iya. Jaminannya di Papua mau buat apaan? Jadi maksud gue nih, ini gimana sih ya? Apa namanya? Para pembantunya presiden ini, aduh. Jadi pertama pemahaman mereka tentang masalah itu kayaknya nggak clear. Yang kedua, Mau enaknya. Iya, mau enaknya saja gitu. Kalau kan biasanya tahannya paham masalah, rumusan masalah, pertanyaan yang gini, maka solusinya seperti ini. Iya. Kalau masalahnya aja dia nggak paham, ya pemetanya pasti salah. Ya, Fahri kan sastra. Lu suruh ngitung gimana sih? Walaupun gue juga, oke, bagian yang dia bisa nggak ngitung yang 60 triliun dibagi-bagi 20 juta per rumah itu baginya gimana juga gue nggak Ada tahu. stafnya yang ngitung, Ji. Ya maksudnya gimana? Nah itu yang saya berupa curigai, ini kan langsung. kementerian baru kan. Iya. Jangan-jangan stafnya belum ada. Iya, berupa Dia langsung. ngitung sendiri. Apakah bantuan langsung atau bantuan seperti ketika Jokowi merintah di Solo kan berupa material. Lo dikasih 20 juta tapi berupa semen apa nggak ada duit sama sekali. Kita juga nggak tahu ini nggak ada rincian. Karena emang mungkin nggak nyampe. Tapi yang renovasi rumah-rumah rakyat itu, apa bisa dimasukkan ke dalam program 3 juta rumahnya Presiden? Itu kan rumah baru kan mestinya. Dia mengartikan renovasi itu juga kan Bagian dari program 3 program. juta rumah. Bukan bilang program bikin 3 juta rumah. Kalau soal renovasi, TV-nya Chandra, TV-nya Ade kan rumah. ada kan bedah rumah apa segala macam kan lu nggak perlu pemerintah nih ya deh masih jalan. Iya. Ya. Ini tuh Ade tuh. Iya. Kalau saya lihat di beberapa provinsi, paling nggak yang di Jawa ya, itu juga ada kok renovasi rumah itu. Bahkan sering Pemprov. Pemprov berdasarkan laporan yang ada, maka di setiap desa 2 atau 3 dapat jatah gitu. Nah itu mudah-mudahan nanti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat tahun sebelumnya, gubernur sebelumnya itu punya program semacam itu. Ya harusnya bisa, kalau perlu mudah-mudahan bisa lewat gubernur, lewat bupati gitu. Maksud gua enggak. Nanti 20, ini cuma 21 juta per rumah. Ya, Kalau pada dasarnya ini lewatinnya ya kan, lewat ya kayak lu mau ke Pelbak lewat mana dulu ya kan. Sampai sana tinggal 5 juta gitu kan. mampir dulu ya. Cuman buat kusen doang mau pakai pintu gitu kan. Tapi pengalaman lu di Jateng memungkinkan itu, Ji? Ya sebetulnya kalau dananya ada, kalau yang di Jateng dan Jawa Timur ya hampir mirip ya. Saya Jawa Barat nggak tahu. Itu modelnya kayak gotong royong gitu. Jadi di setiap desa, kepala desa mengidentifikasi berapa rumah yang perlu direnov. Kemudian gubernur ngasih sumbangan antara 20 sampai 30. Ini untuk material. Iya. Soal fisik tenaganya gotong royong. Ya, Nah, itu jalan bagus. Di Jawa Timur biasanya juga sekitar gitu. segitu. Jadi ada unsur gotong royong dari masyarakat setempat, tapi dikasih modal untuk memberi material. Dan itu cukup efektif kok. Cuman nggak tahu program ini apakah masih bisa jalan di Jawa Timur, Jawa Tengah apa enggak, saya nggak tahu. Nah ini pinter Ujang itu diambil dari APBN. Pertama dia nggak pakai APBN gede-gede, dan kedua kan riskan kalau rakyat marah. Iya. Nah program kayak gitu itu nggak mungkin jalan kalau satu tidak ada semacam Pelibatan Pemda. pelibatan Pemda. Yang kedua pelibatan masyarakat sendiri. Iya. Jadi yang di Jawa Tengah itu yang saya tahu beberapa jaringan NGO ya, yang memang punya urusan kayak gitu itu terlibat, sehingga dia bisa mengontrol. Ini kepala desa ini rada ngawur nggak ketika nunjuk rumah gitu. Tapi ketika semua sudah terverifikasi, udah uang dikasih aja gitu. Jadi menurut lu Danantara ini akhirnya Nah ini nih, Danantara tuh ya, maksud gue bayangan gue tuh Danantara tuh kalau mau jadi seperti Temasek, bertindaklah seperti Temasek. Apa? Temasek, contohnya. Temasek itu, dia beli perusahaan penyedia infrastruktur telco, kabel optik. Kabel optik. perusahaan penyedia infrastruktur kabel optik terbesar nomor 2 di dunia, dia beli. Pakai dana sisa dari BUMN Singapura. Terus dia beli perusahaannya. Dia beli perusahaannya. Terus dia beli lagi perusahaan penyedia jasa internet dan data center. Dia beli. Terus yang ketiga dia beli apa? Dia beli Indosat dan dia beli Telkomsel.
Jadi dari hulu sampai hilir itu strategis tuh. Ya. Jadi lo bayangin Sama saya. di tempat kita telepon kita yang dapat untung Singapura. Ya. Itu baru strategis. Jadi bahkan di negara orang pun dia bisa. lo industri strategisnya lo punya. Jadi Danantara ini bagaimana kira-kira? Yang ngurusin rumah, Iya. yang bukan harus ada. Gua senang juga sih. Danantara kira-kira beberapa minggu lalu beli Chandra Asri. Beli pengembangan Chandra Asri, dia masuk di situ. Tapi kalau lo lihat dia belinya berdua sama namanya INA, Indonesian Investment Authority. Jadi akhirnya gue jadi tahu soal INA. INA itu adalah Danantara sebelum, jadi Danantara sama INA tuh sama. INA itu Cuman INA tuh punyanya bukan perempuan Jokowi. sebelah itu. Iya. ini punyanya Prabowo. Oh, gitu. Kerjaannya sama, tugasnya sama. Sekarang mereka berdua kerja sama. Walaupun menurut gua, terus ngapain ada dua-dua gitu? Urusan patung, Ji. Wow. Urusan ini peninggalan gua. Ya. Itu peninggalan ente gitu Ya, kan. ya. Tapi barangnya sama. Nah, mereka berdua beli saham Chandra Asri. Itu baru Tapi benar. INA itu ininya masih ada. Struktur organisasinya Masih macam ada. masih. Ada semua gitu. Di rootnya juga masih ada. Nah, mereka berdua beli Chandra Asri. Gua rasa curiga itu mah karena emang INA udah hari-hari. INA tuh dari tahun 2020, Ji. Jadi udah 5 tahun, udah biasa dia beli perusahaan. Yang saya bayangkan ketika saya baca bahwa kita sudah mau membuka listrik nuklir ya, PLTN ya. Iya, masuk Saya ke situ. bayangkan terus terang begitu saya baca itu, dia bisa masuk ke sana Iya. karena kan perlu investasi gede gitu. Sehingga dan ini jangka depan kan luar biasa karena praktis ke depan semua PLTU kita tuh harus ditutup. Dia Sebagai masuk- penggantinya ya Dia masuk nuklir itu, masuk nikel. Jadi menurut Bayangan lu gua tuh bayangannya Danantara yang makin kayak hari gitu. makin nggak jelas. Ya mungkin moga-moga aja masih Mereka menarik napas Baru Pak gua baca, Presiden. gua baca, dan- tunggu, gua Ya, baru baca belum. tadi pagi Belum boleh nutup. yang diurus sama itu CEO adalah BUMN ini, direksinya, bini-bininya, Nah, istrinya mereka. istrinya direktur Istri ya, Dia bukan bini. persoalkan istrinya, istri-istrinya yang ikut campur urusan kantor, Iya. nentuin korden, Iya. apa nggak boleh bikin acara lah, nggak boleh bikin gitu, acara. gitu. Itu yang diurusin sama Danantara. Menurut gua ngapain Danantara ngurusin gituan? Kalaupun dia terganggu, lu ngomong aja sama OJK, ngomong sama yang lain, sama BAKN kayak apa gitu. Nggak usah lu urusin. Lu bikin konferensi pers untuk ngomongin istrinya para direktur. Itu nggak usah Danantara, Ji. Jadi kan Jadi gua jadi sebel gitu. Pak Presiden ini makin gawat. Saya kira sampai di sini saja dulu dan Anda sudah mendengar apa yang mereka bicarakan juga tarikan nafas mereka. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.